Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di forum ini. Forum ini satu untuk memperkenalkan aplikasi yang dikembangkan oleh teman-teman dari Sosiotrap atau Trap Sosio. Uh, dan ini memang lebih pada uh, ide ide lama yang sempat tertunda dan alhamdulillah kita bisa realisasikan pada kesempatan 2024 ini. Idenya adalah bagaimana kita membuat aplikasi atau mungkin rada rada mimpi tingginya adalah super app dari komunitas desa. Jadi nantinya di dalam platform aplikasi Desaisme ini atau Desaisme ini akan ada beberapa ada beberapa fitur yang memang kemudian bisa memberikan kemanfaatan kepada teman-teman komunitas peduli desa. Dan sudah hadir bersama kita Rengga Agitama, kalau di Jawa namanya Renggo, kalau di nasional ini Rengga. Rengga Agitama nanti akan berbagi atau memberikan informasi tentang apa aplikasi ini, dan mungkin kawan-kawan kita harapkan bisa memberikan saran, masukan atau pandangan sehingga sebisa mungkin versi beta ini segera kemudian kita soft launching. Semoga kita bisa soft launching di bulan Mei. Saya juga sudah mencoba berkomunikasi dengan Menteri Kominfo beberapa waktu yang lalu. Jadi semoga nanti ini di-endorse oleh para pihak yang punya kompeten, mungkin Menteri Desa atau Menteri Dalam Negeri. Minimalnya kalau Kominfo kemarin sudah menyatakan dukungan, dan karena beliau juga paham tentang bagaimana saya banyak bergerak di isu-isu perdesaan, maka dukungan dari beliau kemarin juga sudah disampaikan secara lisan pada saat kita audiensi beberapa waktu yang lalu. Dan teman-teman yang sudah bergabung di grup aplikasi Desaisme App, insya Allah nanti kita akan tutup hari ini, kita tutup, tidak ada nambah lagi, dan yang ada di situ adalah bagian dari teman-teman yang tertarik untuk berpartisipasi memberikan catatan terhadap aplikasi. Kita berharap aplikasi ini mampu benar-benar memberikan kemanfaatan. Kalau tidak salah nanti Rega juga bisa memberikan catatan-catatan sampai ke e-wallet apa mungkin dan seterusnya, bagian-bagian yang semoga ini di samping keperluan silaturahmi antar komunitas peduli desa, ada peningkatan kapasitas kita karena kita saling sharing, ada kemudian juga kemanfaatan bisnis yang semoga juga bisa kita sebarluaskan, karena di platform ini nantinya pasti kita akan melakukan custom sesuai kebutuhan. Kira-kira itu pengantar dari saya, dan mohon maaf mic-nya memang kita lock untuk supaya tidak terjadi crowd, suara-suara masuk pada saat sedang diberikan penjelasan. Tetapi pada saat nanti ruang tanya jawab kita akan berikan akses untuk bisa membuka mic kawan-kawan semua. Mereka silakan enggak. Baik, terima kasih Pak Dekoco atas waktunya dan juga atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya panggilnya Bapak dan Ibu sekalian aja ya. Terima kasih sudah hadir hari ini dan juga sudah sudah mau berpartisipasi dan juga sudah mau nih mencoba aplikasi dari Trap Sosial. Mungkin sedikit perkenalan dari saya. Saya Rengga dari Trap Sosial. Jadi sedikit cerita tentang Trap Sosial ini adalah
kita itu startup ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian tahu tentang Kaskus gitu di beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu tuh Kaskus sangat booming ya dan juga sangat ramai gitu. Dan di dalam Kaskus itu ada komunitas-komunitas. Nah, si komunitas-komunitas ini tuh ketika naik atau ketika ramai justru bukan nama komunitasnya yang naik tapi nama si Kaskusnya atau nama websitenya gitu. Nah, sementara Tribe Sosial tuh nggak mau seperti itu gitu. Jadi bedanya kalau di Kaskus itu adalah website, jadi dalam satu rumah itu ada banyak banget komunitas. Kalau di Tribe Sosial itu justru berbeda. Jadi kita kasih rumah-rumah nih untuk para komunitas, jadi komunitas A, B, C, dan D. Nah, salah satunya adalah si Desa Ismi. Nah, itu mungkin sedikit perkenalan tentang Tribe Sosial. Ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang di grup ya. Saya sudah sering baca dan juga sudah sangat aktif sekali, sudah mendownload aplikasi Desa Ismi juga, sudah mencoba juga. Mungkin ada banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian yang insya Allah akan coba saya jawab dan juga kemarin juga ada dari saya lupa dari siapa gitu, cuma ada yang mengatakan bahwa butuh video tutorial ya untuk daftarnya, untuk mengisi kontennya segala macam. Nanti akan saya buatkan video tutorialnya, jadi Bapak dan Ibu bisa melihat video tutorialnya gimana caranya dan yang lainnya. Nah, mungkin di kesempatan malam hari ini saya mau mencoba kasih sedikit tutorial untuk Bapak dan Ibu sekalian gitu gimana cara. Mungkin kalau download sudah bisa ya. Kalau download tuh mungkin tidak sulit gitu. Paling cara daftarnya, cara mengisi formnya, bagaimana cara isi konten gitu. Karena memang ketika kita membuat suatu aplikasi Bapak dan Ibu, itu yang kita butuhkan sebenarnya bukan aplikasinya jadi dan selesai gitu, tapi justru Bapak dan Ibu sekalian yang kita butuhkan. Artinya kita butuh Bapak dan Ibu sekalian kontribusinya nih untuk si Desa Ismi ini gitu. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu bisa sangat aktif memberikan informasi kepada teman-teman di aplikasi Desa Ismi dan bagaimana caranya pesan-pesan tersebut bisa tersampaikan terutama kepada seluruh perangkat desa gitu. Jadi harapan saya, harapan Pak Dekoco juga ketika sudah mendownload aplikasi ini, Desa Ismi ini, itu Bapak dan Ibu sudah bisa aktif dan juga sudah bisa berkontribusi lah di dalamnya, walaupun hanya sedikit gitu. Oke, langsung saja ya. Ini saya izin share screen dulu Pak Dekoco. Ini saya biar. Oh, Pak De belum bisa dikasih ini, dikasih izinnya Pak De. Yang Rengga Gitawa satu lagi Pak De, yang di handphone Pak Oke. De. Oh, yang ini ya, yang satu ya. Ya, satu. Oke, udah. Oke, siap. Sebentar. Nah, ini saya izin bagikan layar ya. Nah, di sini sudah ada nih Desa Ismi. Muliakan desa tuh. Tagline-nya muliakan desa luar biasa ya. Ini kalau teman-teman offline gitu saya pengen minta tepuk tangan untuk Pak Dekoco sebenarnya. Yang sudah menyatukan Bapak dan Ibu sekalian di dalam perangkat desa ini. Nah, jadi yang pertama kali setelah mendownload aplikasi Desa Ismi ini, kalau misalnya teman-teman tentu kan belum daftar ya, jadi teman-teman ini harus daftar dulu nih untuk bisa masuk ke dalam aplikasinya. Nah, tapi karena ini sekali lagi ini saya beritahukan dulu kepada Bapak dan Ibu bahwa aplikasi ini masih versi beta. Itulah kenapa kemarin saya kirimkan sebuah sheet ya di dalam grup itu untuk teman-teman isi jika ada problem, jika ada hal yang tidak bisa dilakukan atau jika ada kalau bahasa kerennya itu jika ada bug di dalam aplikasinya gitu. Nah, itu kami juga butuh masukan jadi kami bisa cek dari sheet tersebut gitu. Nah, karena aplikasinya ini masih beta dan baru aja launching di Play Store dan pastinya ada beberapa apa namanya kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi gitu. Itu hal yang normal sebenarnya. Nah, untuk itu saya pribadi sebagai perwakilan dari Tab Sosial mohon kepada Bapak dan Ibu untuk kasih tahu aja jika ada bug atau ada tiba-tiba lagi buka aplikasi terus tiba-tiba ketutup gitu aplikasinya ya itu boleh banget disampaikan. Oke. Nah, pas kita download Desa Ismi ini, yang pertama kali tentu adalah daftar. Nah, tapi kita kasih opsi juga untuk teman-teman yang pengen cari tahu dulu tentang Desa Ismi ini aplikasi apa sih gitu. Teman-teman bisa klik guest mode atau mode tamu ini. Nah, kalau mode tamu ini memang belum kita aktifkan ya, tapi nanti ini akan diaktifkan. Tapi guest mode ini fungsinya adalah ketika teman-teman pengen lihat dulu isi aplikasinya itu di dalamnya ada apa aja, seperti itu. Nah, teman-teman yang pertama kali lakukan adalah daftar ya. Ya, saya isi aja namanya. Misalnya, saya kasih nama Rahman misalnya gitu ya. Ini kasih emailnya.
Nah, fungsinya alamat email Bapak Ibu sekalian di sini adalah untuk kalau misalnya Bapak dan Ibu lupa passwordnya, nanti akan kita kirimkan passwordnya ke email Bapak dan Ibu gitu. Jadi mohon diisi emailnya dengan benar ya. Terus nomor telepon, sorry, kata sandinya ini boleh bebas ya. Nah, terus jangan lupa nih klik saya setuju ya. Nah, sudah berhasil daftar. Jadi setelah berhasil daftar nih tinggal masukin aja nomor handphone yang tadi didaftarkan. Oke, nah teman-teman sudah bisa mengakses fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Desa Ismi dan perlu diketahui juga bahwa konten-konten yang ada di sini ini masih bersifat dummy ya. Jadi kemarin saya minta sama tim untuk diisi dulu kontennya yang biar ada aja sedikit gitu ya, biar ada gambarannya. Nah, di halaman depan ini teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada namanya di sebelah kiri atas, halo, nama usernya, saya kasih nama Rahman, dan di sebelah kanan ini ada chat. Jadi teman-teman ini fungsi chat ini adalah teman-teman bisa saling ngobrol via jalur pribadi atau via japri seperti WhatsApp. Jadi misalnya teman-teman mau chat Pak Dekoco misalnya ini bisa banget gitu. Nah ini ada chat dan juga ada grup. Kalau grup ini seperti WhatsApp gitu. Jadi harapannya teman-teman sudah tidak perlu menggunakan aplikasi Messenger lagi seperti WhatsApp dan yang lainnya jika ingin berkomunikasi dengan teman-teman perangkat desa. Jadi cukup gunakan aplikasinya masing-masing saja. Nah ini chat tinggal diklik aja buat chat baru atau buat grup baru gitu. Nah, buat chat baru misalnya di sini aduh udah banyak yang daftar ya, alhamdulillah gitu. Nah, ini misalnya dengan siapa gitu, tinggal di chat aja Japri gitu dan notifikasinya juga sudah muncul. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu di home juga ini ada beberapa highlight dari tempat ya, tempat terdekat. Nah, kemarin Pak Dikoco juga udah bilang kalau ketika diklik Gmaps-nya tidak bisa. Nah, itu sudah kita cek dan lagi kita perbaiki ya Pak Dikoco ya untuk yang si tempatnya. Nah, di sini ada sambut member baru. Jadi ketika Bapak dan Ibu baru daftar atau baru register, baru daftar aplikasi perangkat desa ini, itu pasti akan ada notifikasinya sambut member baru Rahman dan member terbaik bulan ini. Ini memang masih belum kita racik dengan baik, tapi untuk member terbaik ini nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut. Misalnya ada yang paling sering isi konten, ada yang paling sering komentar, misalnya seperti itu. Nanti bisa kita racik dan setuju bersama-sama dengan Pak Dekoco. Nah, selanjutnya di sini ada beranda atau home ya di bawah, di paling bawah ada notifikasi. Jadi ketika ada yang mengisi konten, artikel, event maupun apapun itu kan ada notifikasinya di sini. Nah, lalu ada profil di sini. Ada profil, ada namanya Rahman, dan bergabung sejak kapan, dan di sini ada postingan nih. Jadi teman-teman sudah posting artikel berapa, posting event berapa, sering komen di forum berapa, video sudah berapa, dan juga tempat terdekat itu udah berapa kali posting sih. Dia ada keterangannya di sini. Dan kalau misalnya teman-teman mau edit profilnya, bisa di sini ya, bisa dilengkapi, ada NIK, ada email, ada alamat rumah, nomor telepon, dan jenis kelamin gitu. Kalau mau pakai gambar juga bisa. Gitu. Tinggal dipilih aja gambarnya mau yang mana. Nah, di pojok kanan atas ini ada pengaturan teman-teman. Jadi ada namanya, terus juga ini semacam ini nanti bisa kita buatkan semacam member card sih Pak Dekoco nanti kalau misalnya memang sudah ada desainnya atau tampilannya di sini ada semacam member cardnya. Jadi teman-teman sudah memiliki card gitu atau electronic card gitu yang bisa digunakan untuk registrasi misal ketika bikin event atau apa nanti data-datanya sudah ada di sini. Lalu ada konten disimpan, jadi nanti teman-teman bisa menyimpan konten, ada ubah profil juga, di sini ada pengaturan. Kalau ini pengaturan sih lebih ke ubah password atau misalnya mau blokir temannya misalnya gitu ya, atau mau mengaktifkan atau menonaktifkan akunnya bisa juga, atau mau menghapus akunnya juga bisa juga gitu. Nah, terus ada kritik dan saran, ini akan berhubungan dengan email. Lalu ada bantuan juga, nah ini juga akan berhubungan dengan nantinya Pak Dekoco dan juga adminnya. Dan di bawah sini ada join member, saya jelaskan, ada syarat ketentuan dan juga ada keluar. Nah, keluar ini ada logout dari si aplikasinya. Nah, teman-teman, jadi ketika ini perlu saya apa namanya perlu saya garis bawahi dulu bahwa ketika kita sudah mendownload aplikasi perangkat desa, itu teman-teman belum menjadi anggota perangkat desa. Jadi baru menjadi anggota biasa saja, belum menjadi anggota perangkat desa.
caranya bagaimana biar bisa menjadi anggota perangkat desa itu nanti akan ada approval dan juga akan ada persetujuan dan juga akan ada penolakan dari teman-teman perangkat desa gitu. Sebentar ya teman-teman ya. Nah, di sini ada tulisan join member atau bergabung menjadi anggota. Nah, si member ini teman-teman akan mengisi lagi nih. Kemarin saya sempat lihat ada yang bertanya soal organisasi dan juga pekerjaan gitu. Ini mungkin akan kita rubah. Kemarin Pak Dekoco request ada perubahan gitu. Mungkin akan kita rubah. Nah, jadi teman-teman di sini itu tinggal mengisi saja pekerjaannya. Sorry, diklik aja edit ya. Nah, jadi teman-teman tinggal klik join member, terus lihat formulirnya, lalu klik edit. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi nih pekerjaan teman-teman apa misalnya. Misalnya di sini ada Bapak Kepala Desa, kan saya nggak tahu ya Bapak Kepala Desa desa mana gitu, atau pendamping atau tenaga medis misalnya. Domisilinya, NIK-nya, tanggal lahir, alamat detail, pendidikan, dan juga penghasilannya. Terus ada organisasi yang diikuti apa saja nih. Nanti tinggal diklik gabung dan nanti datanya akan masuk ke tim adminnya Pak Ade Koco. Nanti Pak Ade Koco akan menyaring nih. Misalnya saya sudah mendownload aplikasi ini, saya sudah daftar nih. Tapi saya pengen bergabung menjadi perangkat desa nih. Nah, nanti ketika saya bergabung dengan perangkat desa, Pak Dekoco tahu kalau saya bukan anggota perangkat desa, otomatis pasti saya bisa ditolak oleh Pak Dekoco. Misalnya seperti itu gitu. Jadi di sini ada penolakan dan juga penerimaan seperti itu. Nanti datanya akan masuk ke namanya content management system dan bisa dicek di sana. Nah, kurang lebih seperti itu untuk proses pendaftaran menjadi anggota dari perangkat desa atau desa ISMI saya sebutnya ya. Nanti kurang lebih bisa dicoba oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kurang lebih seperti itu untuk di bagian profil ya. Kita akan masuk ke bagian konten terlebih dahulu. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada banyak fitur ya. Ada sebenarnya dengan chat ada satu, dua, ada chat, ada artikel, event, musik, survei, forum, tempat, dan juga video. Ini biar saya jelaskan satu-satu dan bagaimana cara mengisinya. Yang pertama ada artikel. Nah, ini artikel ini adalah informasi ya, informasi tentang ada apa aja sih di dalam aplikasi ini atau ada kegiatan apa aja sih. Ini ditulis oleh Pak Dekoco gitu. Nah, ini bisa komen juga. Terus di sini juga ada bisa di like, bisa di komen juga ya. Bisa di komen pakai foto juga bisa. Dan di sini ada bagikan. Nah, Pak Dekoco ini mohon maaf nih. Jadi untuk link bagikan ini ternyata domainnya mati ya. Jadi kita lagi mau menghidupkan lagi untuk domain si share artikel ini. Jadi nanti ketika sudah on lagi pasti akan saya info lagi gitu. Nah, teman-teman bagaimana sih caranya untuk mengisi konten? Oh ya, sebelum itu di pojok kanan atas ini sebelah yang titik 3 ini ada konten disimpan. Nah, ini kontennya disimpan nih kalau berwarna hitam. Kalau warnanya tidak hitam berarti tidak disimpan gitu seperti itu ya. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengisi konten? Ini ada di pojok kanan atas ya, paling paling kanan. Nah, ini kita tinggal masukkan judulnya. Ini saya kasih contoh aja Pak De ya. Mohon maaf nih kalau misalnya banyak konten-konten yang nantinya konten apa ini nih. Contoh konten aja. Misalnya kategorinya ekonomi misalnya gitu. Nah, gambar covernya apa? Misalnya ini aja ya, ini yang saya ambil dari grup. Nah ini sumber fotonya nih, ini boleh diisi, boleh enggak. Jadi kalau misalnya ada sumber fotonya, monggo diisi, kalau tidak ada pun tidak apa-apa. Tag juga sama, kalau misalnya ada tagnya, boleh diisi, itu pun boleh enggak. Gitu. Misalnya tagnya adalah Desa ISMI misalnya. Nah kalau ketika tagnya sudah dibuat, ada tagnya Desa ISMI. Oh ketik lanjut. Nah artikelnya sudah terbuat gitu. Ya isinya gini aja sih Pak Dekoco ya. Ini saya hapus lagi aja Pak De ya. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk pembuatan artikel. Nanti kalau misalnya pertanyaan boleh di akhir aja ya, teman-teman. Nanti boleh diperhatikan, nanti kan saya buatkan video tutorialnya juga. Lalu setelah artikel ada fitur event. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin event offline gratis maupun event online gratis ataupun event offline berbayar maupun event online berbayar itu bisa banget gitu. Cuma memang mekanismenya seperti apa dan juga flow-nya bagaimana, karena kan kalau misalnya kita ngomongin event ini kan ngomongin suatu komunitas besar ya, takutnya ketika registrasi di aplikasi ternyata nggak masuk di acara. Nanti untuk event ini akan saya bicarakan lebih lanjut dengan Pak Dekoco nanti ya Pak De ya. Nah, kalau untuk event ini memang si event ini kita tidak buatkan atau kita tidak buka untuk semua anggota yang mendownload. Jadi harus menjadi member terlebih dahulu. Itulah kenapa di pojok kanan atas ini tidak ada nih logo plus gitu.
Jadi di pojok kanan atas ini memang kita tidak untuk fitur event ini kita tidak sediakan untuk semua anggota gitu. Cuma nanti ketika mungkin Pak Dikoci sudah memilih atau tim dari desa ini sudah memilih siapa-siapa saja yang boleh bikin event, nanti mungkin kita akan buatkan atau kita akan apa ya namanya? Kita akan kasih informasi lebih lanjut lagi tentang si event ini, bagaimana cara membuat event gitu. Nah, mungkin saya akan kasih gambaran dulu cara membuat event di aplikasi komunitas yang lain gitu ya, caranya dan juga flow-nya, isiannya seperti apa, kurang lebih tidak sulit ya teman-teman semuanya. Sebentar, tadi ini ada aplikasi komunitas hijabers, ini sih komunitas wanita-wanita berhijab gitu ya, cuma kurang lebih isiannya sama. Nah, kalau di hijabers ini ada event-event nih, nah kurang lebih seperti inilah tampilannya, ada event, ada kapan ikutnya dan yang lainnya gitu. Nah, kalau misalnya mau bikin event, ini klik pojok kanan atas ini, ayo buat event. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ada poster yang diupload gitu ya. Nah, ini misalnya eventnya apa nih? Misalnya tes saja, jam mulainya jam berapa. Nanti ini sedikit informasi aja ya Pak Dekoco ya, untuk pembuatan event ya. Nah, ini seperti ini, misalnya jam berapa. Misalnya hari Sabtu 26 April, lokasi acaranya misalnya di Bogor. Nah, ini kita bisa pilih juga nih petanya di mana nih. Misalnya di Kebun Raya. Nah, event tes saja. Nah, lanjut. Nah, ini tinggal dibuatkan nanti tiketnya, berbayar atau tidak, dan yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti ini sih. Jadi, untuk teman-teman nanti yang memang bertugas menjadi admin Desa ISMI, nanti akan saya lebih informasikan lebih lanjut lagi bagaimana cara mengisi konten di event. Nah, lanjut lagi, ini ke bagian forum dulu ya. Nah, forum ini akan saya jelaskan lagi di sini Pak Dekoco nih, sebentar ya. Ini saya harus tutup dulu, jadi saya akan demonstrasikan ini di PC ya Pak De ya, sebentar. Jadi Pak De kalau misalnya saya lagi apa namanya, lagi presentasi seperti ini mengenai tribe sosial, itu pasti menggunakan dua device Pak De. Jadi ada handphone dan juga ada si laptop gitu. Nah, laptop ini fungsinya adalah untuk membuka si CMS ini. Nah, Pak Dekoco dan juga teman-teman dari Desa ISMI ini sedang melihat ya tampilan CMS. Jadi CMS ini adalah Content Management System. Jadi gimana caranya kita upload konten dari websitenya si Desa ISMI ke aplikasinya gitu. Nah, tadi kan sudah saya informasikan bahwa di sini ada banner juga, ada artikel, ada event, ada forum, musik, video, tempat, dan juga join community. Nah, ketika saya klik join community, di sini ada banyak nih Pak De. Ini ada banyak orang-orang yang ingin bergabung nih dengan Desa ISMI. Nah, nanti sedikit informasi aja Pak Dekoco. Jadi dari timnya Pak Dekoco tinggal di approve atau reject aja nih. Misalnya saya lihat si Peris misalnya gitu ya. Mohon maaf nih kalau ada Bapak Peris ya. Nah, si Peris ini bener gak nih nomor identitas ini? Oh, pekerja buruh misalnya, penghasilan misalnya 3 juta misalnya. Oh, udah oke. Pendidikan sarjana di Kebumen Jawa Tengah. Oke. Nanti tinggal di approve dan juga tinggal di reject aja. Nah, nanti tinggal keputusan approve dan juga rejectnya bukan dari kami ya, Bapak dan Ibu, dari Pak Dekoco. Jadi kalau misalnya ada yang di reject, salahkan Pak Dekoco gitu. Oke, lanjut lagi ke konten ya. Jadi kalau di forum ini sifatnya adalah kalau misalnya teman-teman bayangkan sebuah rumah, rumah ini ada banyak kamarnya. Nah, di dalam aplikasi ini juga forumnya itu ada banyak kamar-kamarnya gitu. Nah, sebelum kita membuat forum, sebelum kita membuat kamar, kita akan buat dulu topiknya. Pak De, saya izin untuk buat konten dulu Pak De ya. Silakan. Oke. Nih kita santai aja Bapak Ibu ya. Nah, di sini tambahkan topiknya, misalnya topik Pak De Koco misalnya gitu. Tes aja. Nah, dipilih nih foto icon dari si topiknya apa gitu. Ini saya pakai yang ada aja ya, pakai gambar random aja Bapak Ibu ya. Nah, jangan lupa untuk statusnya dirubah menjadi publish. Nah, komunitasnya apa? Desa ISMI. Klik simpan. Nah, setelah topiknya dibuat, ini topik itu seperti rumahnya Pak De. Baru kita buat kamarnya di dalam forum. Jadi forum itu kamar, topik itu adalah rumahnya gitu. Kita buat nih forumnya. Nama forumnya
forum Rengga misalnya gitu ya. Deskripsinya Rengga aja misalnya. Nah, dipilih nih covernya mau cover yang apa? Cover si forumnya. Sekali lagi teman-temannya mohon maaf saya pakai gambar yang random aja. Nah, terus ini gambar ikonnya, gambar itu icon ya, icon dari sininya saya pakai brand nggak apa-apa ya Pak De ya, sebentar ya. Nah, komunitasnya apa? Desa Ismi. Dan tipe membernya seperti apa nih? Jadi ada dua nih Pak De, sedikit informasi ya. Jadi teman-teman itu bisa menjadi member, member biasa, bisa menjadi moderator. Member itu dia bisa posting konten, bisa posting apapun di dalam aplikasi. Tapi kalau moderator, moderator ini lebih kuat Pak De. Jadi moderator ini misalnya nih, misalnya Bapak dan Ibu ada yang mempromosikan salah satu calon presiden, misalnya gitu. Terus si Bapak dan Ibu nih kayaknya berisik banget nih di dalam aplikasinya, berisik banget nih si ini nih. Nah, si moderator ini dia bisa mengeluarkan anggota yang berisik atau anggota yang berbuat rusuh tadi. Kurang lebih seperti itulah. Jadi nanti tinggal dari Pak Ade Koco aja memilih siapa moderatornya dan yang lainnya. Dari sini juga bisa dipilih nih, mau siapa nih, mau Suryo Koco, misalnya Suryo Koco aja deh, misalnya jadi moderatornya. Nah, topiknya tadi pindah ke Pak Ade Koco yang tadi saya bikin, topik Pak Ade Koco. Statusnya jangan lupa dirubah, ini bisa dihapus, bisa di private juga Pak Ade. Jadi kalau misalnya ada anggota yang belum bergabung di dalam aplikasi, itu bisa kita buat private. Jadi sekali lagi bisa approval, jadi nggak sembarang orang bisa masuk ke dalam forum tersebut gitu. Nah ini kita publish saja, lalu kita klik simpan. Nah, sekarang saya izin balik lagi ke sini ya. Balik lagi ke aplikasi Desa XP dan juga ke handphone. Nah, tadi kan sudah saya buat ya forumnya. Nah, sudah muncul. Jadi yang tadi itu topik Pak D itu adalah si topiknya, rumahnya, lalu di dalamnya ada kamarnya forum Rengga. Ketika diklik, nah ini forum Rengga. Misalnya saya mau klik nih, misalnya saya mau bikin postingan misalnya kenalan dong, misalnya kenalan, kenalan aja misalnya ya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Lagi butuh uang misalnya. Aung lagi, uang. Nah, terus berhasil dibuat. Nah, sini ada nih. Tuh, jadi nanti teman-teman bisa komen, bisa segala macam di sini. Nanti Pak De kalau misalnya butuh bantuan untuk pembuatan topik dan juga forumnya, info aja Pak De ya. Nanti biar saya buatkan dan tim ya. Oke, nah itu untuk fitur forum. Jadi harapannya teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, bisa meramaikan forum ini. Jadi bisa ngobrol misalnya misalnya nih ya topiknya ini misalnya kita ganti jadi Brebes misalnya gitu. Forumnya adalah Desa Brebes, terus bawahnya lagi ada Kecamatan Brebes, bawahnya lagi ada mana gitu. Terus ada lagi topiknya misalnya topiknya Jawa Tengah, misalnya nggak bisa ngomong forum-forumnya Semarang, Jogja. Jadi teman-teman ngomongin tentang Jogja bisa di forum Jogja gitu. Jadi bisa bisa seperti itu kamar-kamarnya tanpa mengganggu kamar-kamar yang lain. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk fitur forum ya. Nah, selanjutnya ini ada kemarin tuh saya lihat WA ada yang ngebahas tentang survei. Nah, jadi teman-teman kalau fitur survei ini belum kita gunakan, nanti mungkin Pak De Koco yang akan jalan ke kementerian segala macam gitu ya untuk mengaktifkan survei ini. Jadi nanti misalnya Pak De Koco kerjasama dengan Kemendagri misalnya gitu. Tiba-tiba Kemendagri pengen survei ini untuk daerah Kebumen misalnya itu seperti apa sih ekonominya atau perataan pendidikannya misalnya gitu. Nanti boleh nih nanti masukin ke dalam surveinya kami punya aplikasinya gitu. Nanti tinggal diisi di sini sih. Nanti untuk isiannya Pak Ade ini bisa diganti sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Misalnya ada ngomongin ngomongin pendidikan, misalnya pendidikan perataan pendidikan di desamu seperti apa, nanti bisa dijabarkan. Terus udah oke apa belum, pemerintahannya seperti apa, misalnya seperti itu lah untuk survei ya. Oke, nah untuk fitur musik ini sekali lagi ya untuk musik dan video ini sebenarnya dalam satu bagian nih teman-teman. Ini saya izin pindah lagi ke laptop ya Pak De. Sebentar. Nah saya searching lagi di sini. Nah, kalau untuk musik dan juga video, Pak Dekoco, sekedar informasi, ini sekali lagi hanya bisa dilakukan melalui CMS ya. Kenapa? Karena takutnya, mohon maaf ya Bapak Ibu, ada Bapak dan Ibu misalnya yang upload video nyanyinya sendiri, misalnya gitu kan, tidak semua orang ingin menonton, misalnya gitu ya. Atau Bapak dan Ibu ada yang penyanyi ini ingin merekam suaranya sendiri terus dimasukin dalam aplikasi gitu kan. Takutnya seperti itu sih Pak Ade Koco. Jadi kita menghindari hal-hal seperti itu. Nah, mungkin sini saya akan demonstrasikan video aja ya Pak Ade Koco. Nah, untuk video ini sebenarnya sangat mudah ya Pak Ade.
dan juga teman-teman isiannya sama aja. Ini nama Rengga misalnya, tes aja. Nanti Pak De bisa hapusnya juga dari sini ya Pak De. Image. Nah saya lupa deh saya ada video atau enggak ya, yang size-nya kecil. Di mana ya? Video apa ya? Sebentar. Ini aja deh. Nah nanti Pak De bisa pilih file videonya. Ntar saya harus cari file dulu ya teman-teman, mohon maaf. Ada deh, ada video. Nah, video tipenya adalah upload ya Pak De. Terus diubah statusnya ke publish ya. Pilih komunitasnya Desa Ismi. Nah, ini dibuat sama siapa nih? Misalnya oleh Pak De aja misalnya gitu. Nah, teman-teman di sini juga ada publish date dan juga unpublished date. Apa sih publish date dan juga unpublished date? Jadi misalnya timnya Pak De Koco ini pengen upload konten hari ini untuk tayang besok. Nah, ini bisa kita tentukan tanggalnya nih. Jadi bisa dijadwalkan lah si konten ini mau naiknya kapan. Nah, untuk unpublish juga sama Pak De. Jadi misalnya ada satu konten yang hanya seminggu aja misalnya gitu. Misalnya Pak De Koco kerjasama dengan Kementerian A gitu, pengen naikin suatu konten, terus si konten ini mau hanya seminggu aja Pak De. Nah, ini bisa dijadwalkan seperti itu juga gitu, tinggal ditentukan aja waktunya. Nah, tapi kalau misalnya memang konten ini tidak perlu penjadwalan, berarti tinggal langsung aja klik simpan. Nah, kalau untuk video ini mungkin agak sedikit lama ya teman-teman karena memang apa namanya butuh proses upload yang cukup lama dan juga cukup memakan waktu gitu ya. Sambil menunggu di sini. Nah, sudah selesai. Oke, sekarang kita izin lagi, balik lagi ke aplikasi ya teman-teman ya. Balik lagi ke handphone ya teman-teman ya. Sebentar. Nah, balik lagi ke handphone. Nah, tadi sudah saya upload untuk yang video ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Ada tulisannya Rengga dan juga ada si autornya, Pak De Suryo Koco. Tinggal diklik aja videonya. Nah, ini video yang saya buat. Masuk nggak suaranya teman-teman? Nggak masuk. Masuk ya? Oke. Nah, Nah, di sini juga teman-teman bisa komen, misalnya, apa sih si Rengga nih, video apa sih, misalnya gitu. Bisa juga disukai. Nanti akan ada keterangannya nih, berapa orang yang lihat, berapa orang yang menyukai, dan berapa orang yang komen. Terus deskripsinya apa gitu. Nanti ini kan rencananya kalau dari Pak Dekoco kan mau menggunakan fitur video ini untuk perangkat desa ya, untuk TV desa ya Pak De ya. Jadi nanti bisa saya bantu. Pokoknya Pak Dekoco bilang aja butuh bantuan apa, nanti saya bantuin untuk uploadnya Pak De gitu. Nah, itu untuk fitur video, teman-teman. Musik juga sebenarnya sama aja, jadi kurang lebih sama lah. Jadi ada di sini nantinya nih. Nanti yang beda, yang membedakan adalah file yang diuploadnya adalah fitur format MP3 gitu. Jadi kebetulan saya nggak ada file MP3 juga, tapi kurang lebih isinya sama lah seperti yang tadi gitu. Nah, yang terakhir adalah fitur tempat nih. Nah, fitur tempat ini digunakan sebenarnya untuk teman-teman kalau misalnya teman-teman kumpul misalnya gitu. Misalnya teman-teman kumpulnya itu di Jogja misalnya di mana gitu atau misalnya lagi kumpul di Jawa Barat misalnya mau kumpul di Bandung misalnya itu bisa juga nih. Dan ini juga kategorinya Pak De ada bengkel, toko, kafe, restoran dan yang lainnya. Nah, ini nanti bisa kita ganti juga Pak De. Kalau misalnya dari Pak De mau diganti, misalnya Mas nggak perlu ada toko, misalnya nggak perlu ada kafe, misalnya minta apa ya, misalnya perpustakaan, misalnya gitu, itu bisa juga nanti kita ganti Pak De. Tinggal dikomunikasikan aja. Nah, cara mengisi tempat ini seperti apa? Kurang lebih sama sih dan tidak sulit juga gitu. Ini dari handphone aja. Nama tempatnya misalnya Kongko, Kongko Bogor, misalnya gitu. Pilih kategorinya ini ada banyak kategori Pak De. Nanti kalau kategorinya kurang kita bisa tambahkan. Misalnya kafe aja deh. Tuh. Nomor teleponnya nomor telepon saya aja. Nah, titik lokasinya nih, ini penting karena harus di ketika teman-teman klik itu harus nyambung. Nah, misalnya saya pakai Hava Coffee and Kitchen misalnya. Pilih alamat. Nah, pilih provinsinya Jawa Barat. Jadi teman-teman cukup diklik aja, nanti dia kontennya akan muncul. Gitu. Kota Bogor, Bogor Utara ya. Kode posnya 1618.
Nah, ini penting nih, semuanya harus benar. Kalau saya ini kan ngisinya yang asal aja biar cepet ya. Jadi teman-teman harus pastikan semuanya aman. 16152 sorry. 152. Nah, klik lanjut. Nah, ini jam operasionalnya misalnya bukanya itu setiap hari misalnya gitu. Jumat libur deh, sholat Jumat misalnya. Nah, jam bukanya dari jam 9 pagi misalnya. Nah, ini karena mode gelap ya teman-teman, karena mode gelap tuh jadi dia suka nggak muncul si kontennya. Tutupnya misalnya 15. Oke, udah selesai. Nah, harga terendahnya berapa? Misalnya 5.000 misalnya gitu ya. Termahalnya 500.000. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ada menunya bisa diupload, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Tinggal klik lanjut, foto lokasinya. Ini saya pakai gambar yang ada aja teman-teman ya. Ini aja deh desa Isme aja deh. Tempat kongko orang Bogor misalnya. Typo. Nah, tadi teman-teman lihat administrator akan melakukan verifikasi terhadap konten tersebut. Nah, ini juga nantinya akan muncul di Om Koco nih atau Pak Dekoco nih. Jadi benar nggak nih si Rengga upload konten nih? Boleh nggak sebenarnya si Rengga ini upload konten gitu. Jadi nanti Pak Dekoco bisa lihat di handphonenya. Jadi benar nggak nih si Rengga ini mau upload tempat gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman bingung, ini bisa juga dilakukan di website. Cuma memang kurang lebih cara dan juga flow-nya pengisiannya seperti itu untuk tempat. Nah, ketika kontennya sudah banyak, teman-teman, ini sudah ada di forum, ada trennya saya tadi, terus di tempat juga harus ada video terbaru juga. Jadi semua video konten-konten terbaru akan ada di home-nya aplikasi perangkat desa atau desa ISMI ini. Nah, kurang lebih seperti itu sih Pak Dekoco dan juga Bapak dan Ibu sekalian. Fitur-fitur dan juga cara daftarnya dan juga cara isi kontennya seperti apa dan fungsi dari fitur-fiturnya seperti apa tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau ada hal yang dirasa kurang, boleh silakan bertanya mulai sekarang dan kalau misalnya nanti butuh video untuk tutorialnya akan saya buatkan gitu. Silakan Pak Dekoco, saya serahkan lagi ke Pak Dekoco. Oke, terima kasih. Nih, teman-teman semoga mendapatkan gambaran dari apa yang disampaikan oleh uh, Rengga tadi. Jadi beberapa mungkin ini kenapa saya sampaikan di WA itu adalah siapa yang tertarik untuk jadi evaluator. Karena memang saya nggak terlalu paham bahasa-bahasanya, tapi evaluator ini lebih pada yang ingin tertarik untuk memberikan evaluasi terhadap aplikasi yang sedang kita kembangkan. Jadi catatan saya, Rengga, mungkin sebelum saya berikan ke teman-teman, nanti kita berikan kesempatan untuk bisa langsung open mic. Satu yang registrasi. Sehingga registrasi kalau memungkinkan, ini beberapa platform yang sempat saya unduh, itu kan registrasinya bisa jadi lebih gampang tanpa harus ngisi email sama password. Jadi nggak perlu create user atau email atau password, tapi langsung terkoneksi dengan Google Gmail umpamanya. Jadi ketika pencet Gmail otomatis yang terregistrasi alamat Gmail kita dan password yang di-create. Kira-kira itu kalau kalau itu memungkinkan. Jadi beberapa ini kan uh, teman pengembang ini kan memang yang utama adalah kemudahan user kan gitu, user friendly-nya. Jadi ketika mungkin daftar itu cukup mencet logo Gmail atau logo Facebook. Beberapa kan seperti itu, ada juga yang pakai Twitter atau apa dan seterusnya. Kemudian yang tempat, ini memang sepertinya perlu spesifik nanti kita diskusikan pengelompokan tempatnya. Jadi mungkin tempatnya lebih pada di mana kantor desa, di mana kantor BUMDes, di mana kantor tempat-tempat layanan umum seperti puskesmas atau rumah sakit atau apa. Jadi memang di aplikasi ini lebih pada uh, fasilitas-fasilitas yang perlu ada di desa itu ibarat kata di tagging di aplikasi kita.
Dan mungkin kalau toko masih perlu dalam konteks mungkin karena approval-nya kan memang dari dari admin kita ya. Jadi toko ini lebih pada kayak alamat kantornya BUMDes, jadi lebih pada orientasinya ke situ. Atau kalau kita lebih lanjut lebih pada toko-toko yang memang itu adalah usaha atau tempat usaha dari teman-teman komunitas kita. Kira-kira itu. Kemudian video sama lagu. Rengga mungkin nggak ketika di di tampilan awal itu di samping memang video yang menarik tadi video kan ada juga link untuk tidak mesti upload ya, tapi kemudian ngasih URL. Jadi taruh kata kita dari channel YouTube atau dari channel-channel yang lain, sehingga tidak terlalu memberatkan di servernya kita, kira-kira seperti itu. Karena kan otomatis kalau upload nanti apa cloud-nya kita harus nambah dan seterusnya, ini cost juga kan, kira-kira seperti itu. Kemudian yang community atau join community. Ini saya perlu sampaikan kawan-kawan bahwa organisasi-organisasi yang ada di situ tadi Rega udah tunjukkan beberapa kayak Mama RPDN, kemudian ada forum pendamping, ada Abdesi, ada KIB dan seterusnya. Memang setiap organisasi nanti akan ada kerjasama dengan Desaisme. Jadi taruh kata nih teman-teman kita ini kan banyak juga dari teman-teman tenaga pendamping gitu kan, yang sudah ada approve. Kebetulan kemarin saya komunikasi sama Caitong, itu adalah forum pendamping namanya. Jadi forum pendamping ini keanggotaan mereka ketika ngeklik sebagai anggota forum pendamping, sebelum approve kita komunikasi dulu sama induk organisasinya. Benar nggak ini anggotamu? Kalau anggotamu maka kemudian kita approve sebagai anggota dari forum pendamping. RPDN lah itu otoritasnya ada di kita. Mobile Jurnalis Mojo Indonesia itu adalah komunitas jurnalis. Nanti akan ada penanggung jawabnya yang dia kita akan notifikasi ada yang daftar nama ini, alamat email ini, nomor handphone ini sebagai anggota Mojo. Nah, dari catatan mereka ada apa enggak? Kalau ada berarti kita approve, kalau enggak berarti enggak approve, kan kira-kira seperti itu. Dan yang survei ini menurut aku menarik sekali. Artinya bagian yang mungkin kita bisa kolaborasi dengan para pihak. Uh, Sebagai informasi kawan-kawan, kemarin saya ada pertemuan dengan Menteri Kominfo, kemudian beberapa hari yang lalu juga ini kayaknya kawan kita juga ada di sini, teman kita juga sempat komunikasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian ini ada yang ada bergabung di sini, Mas Kalimantan, ini tulisannya di sini. Nah, inilah BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kemarin ini juga kita sedang jadwalkan, kemarin dari teman-teman BKKBN juga sempat berkomunikasi untuk kemudian ada kerjasama dengan kita. Jadi mungkin institusi-institusi itu butuh survei atau apa dan seterusnya, nanti secara detail mungkin kita bisa diskusikan dan sama Rengga tentang surveinya kayak apa sih, cara ngisinya kayak apa dan seterusnya, sehingga itu mungkin menjadi bagian dari model bisnis yang dikembangkan oleh Desaisme. Dan seperti yang saya sampaikan, dengan adanya Desaisme ini harapannya adalah satu, silaturahmi kita terbangun sesama peduli desa. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas kita, pengetahuan kita karena kita saling sharing. Yang ketiga adalah ruang untuk peluang-peluang bisnis. Artinya ada ruang-ruang peluang bisnis dan seterusnya yang kita bisa dapatkan dari silaturahmi di aplikasi. Jadi Desaisme ini menjadi wadah silaturahmi antar kita. Jadi seperti yang beberapa sering disampaikan tentang manfaat silaturahmi, memperpanjang umur, memperbanyak rezeki, memperluas ruang untuk kita mendapatkan rezeki. Setidaknya
beberapa yang coba kita kembangkan di sini utamanya memang lebih pada satu, teman-teman organisasi yang nanti bekerja sama dengan kita itu akan lebih memudahkan mengelola database, kira-kira seperti itu. Jadi taruh kata teman-teman pendamping ini kan ada beberapa organisasi, umpamanya ada yang bikin forum pendamping, ada yang bikin asosiasi pemberdayaan masyarakat desa, ada yang bikin apa dan seterusnya. Sejauh organisasi itu ada kerjasama dengan kita, maka kemudian nama organisasinya akan dipasang di situ. Lebih memudahkan organisasi kemudian punya database. Kenapa? Karena kita pasti akan confirm ada yang mendaftar nih, nama ini, nomor kontaknya ini dan seterusnya. You yang memutuskan approve apa enggak dan seterusnya. Termasuk juga persatuan perangkat desa, asosiasi kepala desa dan seterusnya itu sangat mungkin bermitra dengan desaisme untuk mengelola database-nya. Kira-kira itu yang bisa saya respon dan mungkin hingga minggu depan mungkin kita bisa agendakan pertemuan lebih lanjut untuk beberapa konten yang ada di situ, termasuk kalau bisa di bagian depan tampilan itu menu-menu itu mungkin ada menu nonton TV desa, jadi ngeklik langsung ke live streaming kita yang on 24 jam. Kemudian untuk yang musik itu mungkin ada radio desa, begitu diklik langsung dengerin radio yang kita punya. Jadi kebetulan kita punya radio desa, kita punya TV desa. Nah, untuk media-media yang lain mungkin nanti kita bisa to be discuss lah. Kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan presentasi dari Rengga. Sekarang siapa yang ingin bertanya silakan langsung open mic dan bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Silakan. Izin Mas, saya duluan izin boleh? Oke, silakan. Saya soalnya masih ada ini lagi nih, ada Zoom lagi, izin. Mungkin gini, izin Mas Rengga ya. Boleh, Pak. Saya di invite Mas Koco nih memang itulah, saya juga bingung nih di invite di mana-mana nih Mas Koco nih. Pertama saya bertanya dulu sebetulnya bukan ke Mas Rengga, ke Mas Koco dulu ya. Dari penjelasan tadi, mohon maaf sebelumnya Mas, ini nggak kelihatan. Ya, ini sebetulnya aplikasi ini fokusnya apa? Apakah sebagai apps atau sebagai platform? Soalnya beda pengertian platform, beda pengertian apps, Mas Koco. Mudah-mudahan Mas Rengga nanti bisa menjelaskan ya. Karena kalau ngelihat tadi, sebentar Mas. Jadi maksudnya itu pertanyaan itu Mas, karena ngelihat tadi kan sebagian itu dilakukan di app, sebagian dilakukan di web. Ya kan, tadi kan yang dijelaskan oleh Mas Rengga sebagian dilakukan di apps-nya, sebagian dilakukan di di web. Nah, jadi harus ditentukan oleh Mas Koco selaku founder ya, ini mau jadi platform atau mau jadi apps. Oke. Kalau mau jadi apps itu kan jelas semua bisa masuk. Kalau platform itu fokusnya di mana? Nah, yang kedua saya nyimpulin dulu ya, mungkin saya dengan Mas Rengga nanti mungkin harus ada pertemuan kali ya Mas Koco ya. Karena tadi saya belum ngomong teknis ya Mas Rengga ya. Itu terlalu banyak celah yang bisa nanti malah kita di float gitu loh. Apps itu kan di float gitu loh. Karena ini saya lihat kan apps-nya sama webnya ini kan disambungkan. Tapi di webnya ini pakai PHP kan ya. Boleh saya jawab langsung, Mas? Ya Langsung boleh nggak? boleh. Silakan, Oke. silakan. Jadi gini, Mas, ini misinformasi ya. Jadi ini tuh sebenarnya benar-benar app based, Mas. Website yang tadi saya pakai itu sebenarnya content management system aja. Jadi nggak ada hubungannya tuh
apa namanya? Jadi website Desa ISME itu nggak nyambung ke aplikasinya, akan kita sambungkan tapi nanti. Nah, yang tadi saya show itu mungkin saya juga salah menyampaikan gitu ya, bahwa website tadi itu bukan bukan website tapi adalah content management system. Jadi ngupload kontennya itu bisa dua Mas, bisa melalui CMS, bisa melalui apps. Nah, cuma kan untuk teman-teman yang ada di sini itu uploadnya banyaknya mungkin nanti akan via apps ya, karena untuk content management system itu kan nggak semuanya akan memegang content management system tadi gitu untuk username dan juga passwordnya. Nah, kalau dibilang ini apps ataupun platform, ya sebenarnya ini adalah super platform sih sebenarnya gitu. Jadi bagaimana caranya orang nggak bisa masuk sembarangan, itulah kenapa tadi saya bilang bahwa di proses registrasinya itu akan ada kurasi dari teman-teman Pak Dekoco, dari timnya Pak Dekoco. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Mohon maaf Mas Rengga, kayaknya belum nyambung ya Mas. Platform itu, makanya tadi saya nggak akan ngomong di sini ya Mas. Mungkin nanti itu karena eh, nanti di Google aja. Saya nggak mau ngomong terlalu detail teknis ya. Ini kan forumnya forum umum ya Mas. Maksudnya bukan untuk itu membahas tentang teknisnya, cuman yang harus dipisahkan nanti. Kalau platform itu jelas bahwa semuanya itu akan fokus ke situ, kan Semuanya begitu. itu akan fokus ke situ, itu dan itunya itu apa, Mas? Itunya itu kan ini desaisme. Desaisme itu apa gitu loh. Yang Ya itunya fokusnya ke kan? itunya apa maksudnya? Nah, makanya ini yang Ya, bisa oke, jawab oke, nanti oke, oke, Mas oke. Koco. Sorry. Aku potong ya. Satu, Ya, satu Desaisme itu adalah apps. Satu. Yang kedua, yang tadi disampaikan oleh Rengga, menampilkan apa website itu adalah dashboard untuk adminnya. Dan yang bisa mengakses itu hanya dari manajemen kita, kira-kira seperti itu. Jadi murni bahwa Desaisme adalah apps yang kita kelola untuk komunitas peduli desa, kira-kira seperti itu. Nah, di dalamnya memang nanti akan ada pengembangan-pengembangan lebih lanjut seperti yang dari rancangan yang sudah disiapkan itu nanti akan ada kita bicara tentang di situ akan ada ruang untuk kemudian eh, pelatihan-pelatihan dan seterusnya. Cuma itu memang masih jangka ke sana. Kita lebih pada saat ini kita membuat kerumunan banyak orang, dan kerumunan banyak orang itu tertampung di aplikasi Desaisme yang framingnya atau pemikiran mereka adalah orang-orang yang berkumpul ini adalah orang-orang yang care dengan desa. Itu dulu kata kuncinya. Nah, dari situ kemudian apa ruang-ruang yang tadi disampaikan tentang misi penghasilan, profesi dan seterusnya itu lebih pada opsional. Kalau mereka tidak mau ngisi juga nggak apa-apa. Tetapi bahwa kita akan punya semacam big data komunitas peduli desa yang itu kemudian bisa saling terkoneksi dengan aplikasi yang kita punya. Kira-kira itu gambarannya. Mungkin lebih detail bahasa oke, bahasa oke bahasa itu teknisnya nanti 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 makanya kita atur di maksud saya gini. offline. Siap, 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 Mas. Maksud saya intinya itu yang harus dikelirkan nanti. Nah, terus yang kalau kita mau ngelihat contoh platform itu itu kalau mungkin kita yang pernah ataupun yang masih punya, ya itu kita bisa dilihat di Livin Mandiri. Itu contoh platform. Nah, kalau tadi yang saya tangkap itu, yang saya lihat itu semua itu memang seperti yang dibilangkan Mas Koco, itu harus clear. Kalau memang apps ya apps, kalau platform platform. Karena supaya apa? Supaya tadi tujuan utamanya kan tadi dari historinya Mas Rengga kan dari Kaskus kan gitu ya. Yang naik itu Kaskus bukan komunitasnya. Kan itu. Nah, inilah yang membedakan antara platform sama apps. Nah, terus yang kedua, ini kan apa namanya? Fokusnya tadi kalau dari desaisme itu kan sebenarnya clear ya itu ya bahwa memang mengurusi desa. Nah, ini juga harus benar-benar ada tahapannya gitu loh. Ada tahapannya apalagi tadi ada keterbatasan cloud ya Mas ya. Ada keterbatasan cloud. Nah, ini kan juga harus dilihat setiap lemparan komunikasi itu ya kan
ketahanan concurrent kalau bahasanya itu ketika usernya ini ada 1000, nah cloud ini tahan nggak 1000 terhadap itu, karena tadi kan masih banyak sekali tuh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang paling utama, mungkin nanti bisa dijawab secara offline seperti Mas Koco ya. Yang tiga yang paling utama, setiap pembangunan apps ataupun platform, jangan lupa Undang-Undang ITE yang terbaru. Yang dimana di situ bahwa ada disclaimer mengenai data privacy, karena ada undang-undangnya juga tersendiri. Jadi Undang-Undang ITE sama Undang-Undang data privacy itu saling berhubungan. Nah, jangan sampai Desaisme ini tidak mengadop aturan yang ada di sana. Nah, ini juga jadi pointer juga Mas Koco, sebelum nanti ini di launching dilihat kembali lagi ini ada enggak, karena tadi ketika mendaftar itu verifikasi keberadaan orang tersebut adalah tarimantan itu harus clear juga, karena tadi ada mengisi NIK. NIK itu masuk dalam data privacy. Nah, jangan sampai saya tarimantan mengisi NIK orang lain. Ya kan, mengisi NIK orang lain. Nah, apalagi di sini adalah Desaisme ini semangatnya adalah memang untuk NKRI. Jadi harus kita mengadop Undang-Undang ITE dan data privacy. Nah, itu aja sih poin utama dari saya, Mas Koco. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, Mas Rengga. Oke, terima kasih. Beberapa hal tadi sudah jadi catatan kita dan memang kenapa kemudian tadi saya sampaikan juga kita ke Kementerian Dalam Negeri dan seterusnya. Kebetulan LPDN pernah ada komunikasi dengan Dukcapil, jadi memang untuk NIK itu sebenarnya lebih pada ketika mereka mengisi maka kita mengkonfirmasi benar nggak data yang diisikan ini sesuai dengan data NIK yang mereka punya, dan itu bagian dari kerja-kerja dari tim admin nantinya yang kemudian akan menangani data. Dan kembali lagi bahwa sama seperti aplikasi yang lain, nanti ke depannya mungkin saya akan diskusikan lebih lanjut sama Rengga dan tim, akan ada semacam leveling member ya, leveling member. Jadi sama kayak Mama kita pakai aplikasinya GoPay umpamanya, itu kita dibatasi menyimpan itu hanya 1 juta. Kalau pengen saldo GoPay kita lebih dari 1 juta, bisa sampai 10 juta, maka harus melakukan verifikasi foto muka, KTP dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini mungkin bagian yang akan kita siapkan juga, artinya bahwa kalau yang tadi kan lebih pada member aktif, tetapi bahwa kemudian membership dia itu levelnya apa. Sama seperti kayak saya sebagai mendaftar sebagai reviewer di Google Map umpamanya, itu setiap review kita itu akan diverifikasi. Kalau memang review-review kita itu sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam jumlah tertentu, maka ada poin-poin sampai pada ini udah dapat silver, ini udah levelnya gold, ini memang reviewer yang bisa diandalkan dan seterusnya. Kira-kira itu, jadi ke depan akan kita ke sana, tetapi tahap awal lebih pada mari kita berkerumun, mari kita berkumpul di aplikasi Desaisme. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan, dan terima kasih untuk catatan-catatan pengingatan tadi. Nah, kalau mengingatkan beberapa aturan dan seterusnya, sebenarnya ini yang kadang-kadang kita ini kalau sudah percaya dengan satu platform gitu kan, kita nggak pernah membaca ketentuan yang harus diklik itu. Jadi yang harus diklik itu kan ada ketentuannya. Begitu diklik ketentuan itu akan ada isinya. Sama seperti kita buka rekening di bank gitu kan.
itu kecil kemungkinan teman-teman itu membaca apa catatan yang kecil-kecil yang di belakang yang kita apa formulir yang kita tanda tangani. Yang salah satunya di situ adalah ketika terjadi perbedaan catatan, maka catatan yang dianggap benar adalah catatan dari bank, umpamanya seperti itu. Tapi ini tidak dalam konteks kita menjebak atau apa, tetapi lebih pada akan ketika ada apa, ketika kita mengembangkan ini, pasti kita juga memegang kaidah-kaidah bahwa ada istilahnya apa itu apa, saya dulu pernah apa mendampingi pembuatan platform apa aplikasi untuk teman-teman di BNI itu ada eh, NDA ya. Jadi yang harus dipegang teguh oleh pengembang aplikasi bahwa atau apa bahwa data-data yang ada di situ tidak boleh disebarluaskan atau tidak boleh digunakan tanpa seizin para pemiliknya. Kira-kira itu. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya atau memberikan respon. Pak Ade, saya izin Pak. kasih ini dulu Pak Ade, kasih tambahan ya. Ya. Jadi si Pak Tarimanten udah keluar tadi ada meeting katanya. Jadi sedikit tambahan aja buat Bapak dan Ibu mengenai cloud tadi. Tadi juga sebelum sempat saya konfirmasi dulu ke Pak Ade ya. Jadi mengenai cloud dan juga video yang diupload melalui CMS itu sebenarnya nggak masalah Pak Ade. Jadi Oke. kita tuh punya cloud yang sangat besar. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian juga nggak perlu khawatir. Misalnya Desa Ismi ini meledak gitu ya sampai 1 juta 2 juta orang yang mendownload itu kita memang sudah prepare untuk ke sana, bahkan kita sudah prepare sampai ke 10 juta downloader sebenarnya. Nanti Oh, masalah nanti downloadnya banyak, dia sistemnya servernya down atau tidak itu sebenarnya kan lebih ke teknis ya, tapi ya. nanti kalau misalnya memang butuh penjelasan seperti itu nggak masalah, nanti saya coba ajak tim tech karena saya tim bisnis nih Bapak dan Ibu, saya kan menjelaskannya lebih ke bisnis cara penggunaannya seperti apa gitu. Nah, mengenai NIK dan yang lainnya itu memang menjadi salah satu isu di komunitas gitu. Dan sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Pak Dikoco betul. Jadi kita sebelum kita membuat aplikasi ini, kita sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena kita selalu bilang ke komunitas adalah komunitas itu yang punya database-nya. Database itu punya Desa Ismi, bukan punya tribe sosial. Tribe sosial menyediakan rumahnya untuk si database ini untuk berkumpul dan berinteraksi segala macam. Jadi database itu bukan punya kami dan itu akan tertuang di dalam PKS perjanjian kerjasamanya. Jadi betul tadi Pak Ade bilang juga kita tidak akan menyalahgunakan data-data yang kita dapatkan, bukan kita dapatkan sih, atau data-data yang memang teman-teman sudah daftarkan di dalam aplikasi ini. Jadi tidak perlu khawatir data-datanya kemana-mana dan tidak perlu takut juga. Itu sih paling kalau dari saya tambahannya. Oke, terima kasih. Jadi memang karena kebetulan apa mainan kayak gini udah bukan bukan mainan ya. Artinya yang kayak gini saya udah apa sudah ada dalam Sudah hatam. sudah katam karena sebelum meledak seperti sekarang media digital itu begitu gampang bikinnya dan seterusnya itu tahun 2000 saya sudah mengembangkan website khusus untuk investasi, turisme dan trading di Jawa Tengah. Lawangsewu.com itu dulu saya yang bikin, masih zaman bikin satu page saja itu butuh apa uh, satu orang yang paham apa uh, pengembangan website itu, merubah sesuatu itu bisa butuh 1 kali 24 jam, 3 kali 24 jam. Kalau hari ini kan sudah sangat mudah sekali. Dan kita juga dulu pernah mengembangkan juga pada saat RPDN 2008, kita 2010 juga mengembangkan satu media komunitas. Waktu itu teman-teman perangkat desa dari 2010 sudah kita kembangkan saat itu. Dan bagian lain yang menarik adalah ketika ketemu dengan Menteri Dalam Negeri waktu itu Pak Gamawan Fauzi, bahkan Pak Gamawan Fauzi mengatakan bahwa websitenya Persatuan Perangkat Desa lebih keren daripada punyanya Kementerian Dalam Negeri dalam konteks informasi ya, dalam konteks informasi. Jadi kira-kira beberapa hal itu insya Allah kita sangat paham dan
sangat menjaga betul komitmen-komitmen itu. Silakan yang lain yang ingin menyampaikan share Pak Di tentang desaisme materi petunjuk teknis. Segera, ini masih dalam proses kalau bahasa tadi kan kita bicara ini masih versi betanya. Ini versi yang kita pengen oprek dulu ke teman-teman mencermati dan kemudian menambahkan apa dan seterusnya sehingga pada saatnya nanti akan versi satunya akan dimunculkan oleh timnya Rengga versi satu, kemudian nanti akan versi satu titik berapa, kalau nanti perubahannya fundamental mungkin jadi versi 2 dan seterusnya. Kira-kira gitu ya Kak ya, pemahamanku. Jadi memang Betul. levelingnya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat aplikasi kan ada versi 5 titik berapa itu berarti dia itu sudah melakukan perubahan yang fundamental itu sampai 5 kali. Jadi kalau di media, di majalah itu kita juga ada istilah-istilah itu. Jadi edisi keberapa, kemudian itu desain yang keberapa dan seterusnya. Jadi ketika kita waktu itu kita sempat main majalah juga. Jadi ketika kemudian lihat dari situ, oh ini berarti majalah ini sudah berubah bentuk 3 kali. Nah, perubahan bentuk yang ketiga kali ini edisi yang keberapa. Kira-kira gitu. Jadi insya Allah kita sama-sama menjaga untuk itu. Silakan teman-teman yang lain kalau ada yang ingin bertanya, dan untuk manualnya nanti video tutorialnya nanti juga di samping nunggu dari Rangga juga nanti timnya TV Desa insya Allah juga bisa membantu juga untuk prepare awal. Fabianus silakan. Assalamualaikum, salam, Salam. selamat malam Ya. untuk itu semua, terutama Bang Oco. Ya, silakan. Ya, ini izin karena baru masuk ya. Materi yang tadi disampaikan, dipresentasikan, saya belum begitu paham karena baru masuk di Zoom. Yang pertama pertanyaan dari saya terkait dengan aplikasi Desaisme. Ini semata-mata untuk menampung aspirasi dari desa atau memang ini salah satu bentuk website media ya, media publikasi atau seperti apa? Lalu apa orientasinya ke depan terkait dengan aplikasi ini? Sehingga kita bisa sampaikan juga ke menginformasikan ke desa-desa kalau misalnya kita ke lapangan, Pak. Mungkin kira-kira itu dua pertanyaan dari saya. Saya kembalikan. Oke, jadi kalau Desaisme ini ke depan seperti apa, yang jelas ini lebih pada kita ingin membuat satu wadah besar, rumah besar untuk komunitas peduli desa. Kemudian apakah ini bentuknya media? Bukan, ini bukan media dalam artian seperti yang sudah kita punya TV Desa News dan seterusnya, bukan. Ini lebih pada artikel-artikel yang ada di situ kita harapkan lebih pada artikel-artikel atau cerita-cerita untuk meningkatkan kapasitas kawan-kawan semua dan juga mempublikasikan atau menginformasikan tentang keberadaan uniqueness dari desa-desa. Kira-kira seperti itu. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya yang tadi sudah disampaikan dengan aplikasi, ada tempat, kemudian ada video, ada audio, kemudian ada forum dan seterusnya. Ya manfaatnya yaitu tadi silaturahminya dengan forum, teman-teman mungkin tenaga pendamping profesional desa sekabupaten mau bikin forum sendiri di aplikasi ini. Ini sangat mungkin kemudian mereka berkomunikasi dengan kita dari tim admin kita untuk kemudian membuat forum dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Nah,
yang lain yang menjadi nilai lebih dari tempat platform ini, aplikasi ini, seperti yang tadi disampaikan, ketika bicara tempat, mungkin yang sekarang ini kan lebih pada tempat-tempat yang tadi Rengga udah menyampaikan. Ini masih ngasal dulu nih. Yang penting ada dulu tempat-tempatnya. Tapi ke depannya tempat-tempat itu lebih akan menyampaikan atau menunjuk pada kantor desa terdekat dari tempat kita berada. Ini kantor desanya di mana umpamanya, nearby kantor desa umpamanya, kita cari kantor desa, otomatis akan ketahuan nih kantor-kantor desanya ada di mana. Kemudian kantor BUMDes umpamanya, kemudian bisa juga nanti kalau ada organisasi-organisasi yang berkolaborasi dengan kita, taruh kata nih, oh Karang Taruna, Sekretariat Karang Taruna, dan seterusnya. Itu bagian-bagian yang nantinya akan kita kembangkan. Jadi setidaknya ketika kemudian ingin mengetahui kantor desa, itu yang paling gampang adalah ya pakai aplikasi Desaisme. Ingin mengetahui kantor BUMDes-BUMDes yang ada di Indonesia, ya tinggal cari aja di situ. Kira-kira seperti itu. Ini bagian-bagian awal yang kita kembangkan. Ke depan sangat mungkin bahwa di di tampilan awal itu kan ada beberapa ikon tadi, bisa juga nanti terkoneksi nih kita dengan sistem aplikasi sistem yang dimiliki oleh administrasi desa umpamanya, atau kemudian dengan Siskudes atau dengan dan seterusnya. Kita belum memastikan bahwa terkoneksi, tetapi setidaknya ketika kemudian bicara IT, maka host to host sangat mungkin dilakukan antara Desaisme dengan para pihak yang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi kemanfaatan dari aplikasi ini adalah membangun silaturahmi orang-orang yang sefrekuensi, memuliakan desa-desa di Indonesia, dan kebetulan kita juga sedang mengembangkan yayasan lembaga bantuan hukum untuk desa yang sudah sedang proses ini akte notarisnya. Nah, di situ juga bisa juga artinya ketika ada sesuatu butuh bantuan hukum dan seterusnya, maka kemudian akan ada lawyer-lawyer yang akan membantu menangani atau memberikan konsultasi hukum. Kira-kira itu yang boleh saya tambahkan. Silakan kalau ada yang lain yang ingin menyampaikan pandangan pendapatnya. Dan tadi Rengga sudah kasih notis, kayaknya jam 8 mestinya harus sudah selesai, tapi kalau masih ada boleh 1-2. Pak De. Silakan. Silakan Pandu. Ya, terima kasih Pak De. Tadi waktu yang penjelasan terkait dengan tempat tadi mohon maaf tidak begitu mendengarkan tadi karena ada hal yang terkait dengan tempat tadi, apakah ketika kita klik tempat tersebut akan terkoneksi dengan Google Map begitu? Itu pertanyaan yang pertama. Ya, terkoneksi. Terus kemudian yang kedua, ini untuk saran Pak De. Sepertinya kalau diperkenankan untuk ditambah fitur terkait dengan katalog regulasi tentang desa, dan mungkin bisa juga nanti sampai dengan regulasi-regulasi di tingkat masing-masing kabupaten kota. Jadi nanti siapa tahu nanti teman-teman yang bahkan mungkin perangkat desa membutuhkan tinggal klik di aplikasi Desaisme, tinggal nyari perbub atau perwali berkaitan dengan yang mereka butuhkan. Terus yang ketiga, sementara cukup Ade, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk direktori regulasi itu sudah ada dalam bayangan kita, tinggal
memang tadi belum sempat kita sampaikan. Jadi ini nanti akan masuk dalam semacam apa yang kita sudah punya sebenarnya adalah apa desaisme. Jadi pustaka pustaka desa nanti apa kita coba apa kembangkan bahwa di situ nanti akan ada semacam perpustakaan searching tentang apa, tentang undang-undang akan keluar, undang-undang apa yang terkait dengan itu. Dan alhamdulillah luar biasa tadi Rengga dengan tim sudah mempersiapkan, ibarat kata cloud-nya mau segede apa juga apa teman-teman dari apa Trap Sosial juga sudah siap. Artinya memang ini semoga menjadi momentum baik untuk kemudian orang yang pengen tahu desa, pengen belajar tentang desa, ya cukup mengunduh aplikasi Desaisme kan kira-kira seperti itu. Nanti kita juga bisa apa kerjasama. Tadi saya sudah sampaikan kerjasama dengan Kementerian Desa, kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam konteks regulasi, permen dan seterusnya. Kita mendapatkan update-nya sehingga kita bisa taruh di situ. Kemudian yang sudah clear kemarin pembicaraan dengan LKPP, umpamanya LKPP sudah apa memberikan sinyal bahwa akan bermitra dengan kita untuk apa edukasi ya, edukasi tentang apa transaksi elektronik. Dan ini juga apa proses sosialisasi rencana undang-undang pengadaan barang dan jasa juga apa alhamdulillah kita juga terlibat di Desa ini. Hari Jumat besok akan ada apa akan ada agenda itu. Kira-kira itu ya Pandu ya. Jadi dan kita sangat berharap juga dengan forum ini teman-teman yang senang berbagi ilmu ya, senang berbagi ilmu bisa kemudian punya akun dan kemudian bisa memberikan informasi-informasinya. Jadi sebenarnya kan taruh kata nih kayak Pandu punya apa Excel cara bagaimana untuk mengolah data ini dan seterusnya. Video tutorial Pandu bisa dipasang di sini juga dan itu di situ tertulis apa bahwa itu produknya Pandu dan seterusnya. Bahwa kemudian ini apakah kemudian publish atau apa unlisted private atau berbayar dan seterusnya, saya pikir apa Rengga dan tim itu sudah punya apa agenda-agenda atau catatan-catatan bagaimana cara mengelola itu. Karena memang saya kenal dengan timnya Rengga ini sudah dari berapa berapa tahun yang lalu, mungkin lebih dari 5 tahun ya Rengga. Cuma waktu itu ketemunya nggak sama Rengga, sama Mas Yogi ya. Jadi udah cukup lama kita apa sharing tentang ini. Dan alhamdulillah 2024 ini kemudian saya sangat mengapresiasi luar biasa pada saat Mas Yogi langsung mengatakan, Pak D, saya tahu komitmen tentang desa dari Pak D dan saya akan bicarakan dengan tim. Nah, insya Allah ini tim akan sepakat untuk mendukung pengembangan aplikasi untuk komunitas desa. Kira-kira itu. Rengga, masih ada waktu? Silakan Masih, ya. masih Pak De. Masih Pak De. Kayaknya kamu tadi udah ada agenda yang lain juga. Oke, kalau masih ada Iya. waktu kita berikan kesempatan teman-teman. Dan saya sih surprise ya kemarin ketika kita publish ke komunitas, alhamdulillah pada respon. Dan kalau nggak salah yang masuk di grup aplikasi itu udah lebih dari 100 ya, artinya ada lebih dari 100 kepala dengan 100 dengan ragam profesi. Saya tahu di situ ada perangkat desa, ada kepala desanya juga, ada pendamping desa yang paling banyak, ada BPD kalau nggak salah juga ada dan seterusnya. Itu kira-kira surprise yang luar biasa. Saya terima kasih ke teman-teman yang sudah bergabung dan banyak juga teman-teman dari jurnalis, mobile jurnalis Indonesia. Silakan kalau ada yang ingin memberikan respon tanggapan, silakan langsung open mic. Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini karena ini nggak terasa udah 90 menit. Silakan. Pak Teguh, monggo. Silakan Mas.
Iya. Eh, Mungkin satu lagi bisa dimasukkan kontennya kalau tadi dari Mas Pandu terkait direktori regulasi ya. Mungkin satu lagi ada klinik Pak D. Klinik yang bicara terkait BUMDes, klinik terkait hukum, yang Konsultasi ya. rata-rata ya konsultasi, yang Ya. rata-rata memang itu di desa sangat membutuhkan, terutama di apa ya advokasi terkait hukum itu masih di beberapa tempat masih lemah. Artinya nanti di forum ini nanti atau di aplikasi ini bisa tersedia. Mungkin sementara itu aja Pak D. Terima kasih. Oke, terima kasih. Urusan klinik atau ruang konsultasi itu sepertinya terakomodir nanti di di forum, dan yang jelas nanti di forum itu pastinya kita akan memastikan ketika ada forum yang kita buat menjadi ruang klinik konsultasi itu ada penanggung jawabnya. Mungkin itu yang jadi penting ya Mas ya. Jadi yang jadi penting adalah ketika kemudian ada konsultasi, maka yang harus menjadi penting adalah siapa yang kemudian menjadi penanggung jawabnya. Alhamdulillah kemarin kita pertemuan yang kedua dengan teman-teman LKPP, itu teman-teman LKPP welcome, siap untuk kalau ada klinik khusus tentang BUMDes dan kaitannya dengan e-katalog. Ini kemarin sudah clear, sudah deal, sepakat mereka akan menyiapkan orangnya. Insya Allah nanti untuk yang hukum nanti dari tim YLBH, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Patriot Desa juga siap untuk nanti mengasuh untuk masalah konsultasi hukumnya. Kira-kira itu ya Mas Tangguh ya. Terima kasih saran masukannya luar biasa ini, membuat kita semakin lebih bersemangat. Ada yang lain? Monggo silakan. Satu lagi Pak D, Siap. terkait dengan video tadi, apakah upload videonya itu berformat MP4 atau bisa berformat misalkan link YouTube yang terkoneksi ke link YouTube siapa gitu Pak D? Ya. Itu aja. Oke, saya izin Silakan. jawab Pak De ya. Ya. Jadi untuk YouTube ini bisa diupload dua sebenarnya Pak. Bisa melalui CMS tadi, upload MP4 gitu ya. Atau misalnya dari request teman-teman pengennya link YouTube aja, itu juga bisa. Justru itu lebih memudahkan sebenarnya. Tinggal di copy paste aja linknya, nanti bisa muncul di aplikasinya seperti itu gitu. Aman ya. Aman ya Artinya, betul. artinya kan gini nggak, ada juga teman-teman yang sudah punya channel di YouTube gitu kan. Setidaknya dengan Desaisme ini bisa jadi backlinknya kan. Artinya untuk kemudian masuknya ke YouTube sehingga Betul. tambahan viewer kan gitu. Sama-sama paham lah bahwa memang ada kebutuhan untuk branding personal dari teman-teman juga. Ini salah satu manfaat. Ini salah satu manfaat. Jadi ketika nge-share-nya mungkin lewat BA dan seterusnya, kadang orang juga jengah gitu kan. Tapi kalau masuk di sini kan gambarnya thumbnailnya ada di situ, begitu diklik masuknya ke YouTube-nya. Kira-kira gitu ya kayak. Betul Pak De. Sip, Jadi aman lah. mantap. Ini karena si Pandu ini punya website edukasi, punya channel edukasi yang menarik untuk teman-teman ini enggak? Oke. Boleh Pak De, nanti di-share aja ya, nanti kita sambil lihat-lihat. Ya. Oke, silakan yang lain kalau ada yang ingin bertanya. Siapa tahu nanti Dikit lagi Pak D, tadi mohon maaf. ya. Tadi di awal Mas Rangga menyampaikan ada ketika masuk forum ini sebutannya tadi perangkat desa. Itu tadi gimana? Mohon dijelaskan. Kalau memang itu istilahnya di perangkat desa mungkin bisa diganti, jangan karena perangkat desa itu asumsinya ya kayak desa. Itu mungkin. Jadi gini, saya perlu jelaskan. Silakan Pak De. Saya perlu jelaskan. Jadi Rengga ini kan memang di timnya Trap Sosial. Awal kita waktu itu memang kita ingin mengembangkan platform khusus perangkat desa, karena kebetulan saya mulai dari 2010 itu adalah penasehat dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Nah, update yang terakhir
karena memang ketemunya sama Rengga kan lebih pada ngomong teknis-teknis saja nih. Update yang terakhir memang Desaisme ini akan menjadi wadah komunitas semua pegiat dan penggiat desa. Jadi ada kepala desa, ada perangkat desa, ada BPD-nya, ada pendamping desa, ada juga pengelola badan usaha milik desa, ada juga teman-teman akademisi yang peduli desa. Jadi memang ini hanya slip aja tadi karena kebiasaan saya kalau orang lagi jelasin ya udah jalan aja daripada kalau di-cut tahu-tahu langsung ngeblank gitu kan. Jadi yang disampaikan Rika tadi yang dimaksudkan aplikasi ini bukan khusus untuk perangkat desa, tapi aplikasi untuk teman-teman peduli desa. Kira-kira gitu ya, Mas Tangguh ya. Udah bisa Betul. Matur nuwun. Hanya contoh aja sih, Mas. Nanti gimana buatnya, namanya apa itu saya serahkan ke teman-teman nama Pak Nikoco gitu aja sih. Oke, Contoh aja siap. itu. Oke, siap. Terima kasih. Silakan kalau ada lagi yang lain kita batasi ya maksimal sampai jam 9. Begini, Bang Koco. Ya. Aduh, ini saya sedikit tertarik juga ini. Tapi begini, kalau misalnya ini dikhususkan untuk perangkat desa sama kepala desa dan pendamping ya. Apa bisa dibuatkan satu istilah surat lah. Misalnya kita bisa berkomunikasi dengan dinas PMD di kabupaten sehingga aplikasi Desa ISME ini kan bisa tersampaikan ke desa-desa begitu. Oke. Kita hanya main lewat grup WA aja ini, Bang. Apa bisa? Oke, terima kasih. Bagaimana mengembangkan user, artinya pengguna menjadi semakin banyak. Tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa kami sudah mengkomunikasikan pengembangan aplikasi ini ke beberapa pihak. Jadi termasuk ke Kementerian Kominfo, itu kemarin sudah ada komitmen dari Menkominfo untuk nanti kita akan dikomunikasikan dengan komunitas informasi masyarakat KIM, itu mereka ada, itu akan kita kolaborasi juga. Kemudian kemarin dengan Bu Helmi dari Kementerian Desa juga sempat kita saling sapa menyampaikan tentang aplikasi ini, dan kemungkinan nanti komunitas dari kader digital desa juga akan ikut bergabung di platform kita. Dan tadi juga sudah kita sampaikan, insya Allah kita juga sedang merencanakan audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri, baik setidaknya ada 2 di Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Bina Pemdes dan Dirjen Dukcapil, itu bagian yang kita ingin kolaborasi di Pasar Minggu, dan sudah ada tektokan, ini tinggal atur waktu pembicaraan untuk mereka aja. Jadi ketika nanti aplikasi ini sudah kita soft launching, maka setelah itu kemudian kita akan melakukan kerjasama dengan para pihak. Mereka bisa mendapatkan kemanfaatan apa dan seterusnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, dan saya pikir beberapa Novrian ini macam-macam komentarnya, mohon maaf saya tidak memberikan respon. Bagian yang mungkin saya bisa sampaikan bahwa ini adalah cara kita untuk mengumpulkan teman-teman yang peduli desa, cara kita untuk saling menguatkan, saling memberikan pembelajaran, dan era digital ini, maka kalau toh ada platform-platform yang kemudian memudahkan banyak hal, ya kita menjadi salah satu bagian untuk memudahkan desa-desa, memuliakan desa. Kira-kira gitu ya, Fabian ya. Maksudnya gini Bang, kita di NTT ini kan daerah 3T ya, jauh dari
apa namanya informasi-informasi penting seperti ini. Kalau di Pulau Jawa mungkin ada kelompok-kelompok perangkat desa ya, APDESI dan ikatan desa lainnya. Sehingga kalau bisa bukan cuma melalui Kominfo aja, tapi ada istilah apa? Surat lah begitu. Nanti kita akan agendakan itu, dan satu lagi catatan bahwa ini bukan aplikasi untuk kepala desa dan perangkat desa semata, tapi kita malah lebih pengen ini menjadi bagian dari aplikasi untuk aplikasi untuk teman-teman badan usaha milik desa mengembangkan informasi bisnis yang mereka punyai dan seterusnya. Kira-kira itu ya, cukup ya. Makasih. Oke, ada yang lain? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini pengenalan aplikasi kita, dan semoga teman-teman nyaman dengan cara komunikasi saya, cara komunikasinya Ringga, cara komunikasinya Desaisme, dan kembali lagi nanti grup yang sudah ada nanti per hari ini kita akan close. Tidak bisa lagi ada yang masuk, tapi kalau mau keluar silahkan. Dan di grup itu kita akan lebih mendiskusikan bagaimana mengembangkan aplikasi ini, bagaimana meningkatkan kemanfaatan aplikasi ini untuk peningkatan kapasitas, silaturahmi, peningkatan kapasitas, dan semoga menuju ke peningkatan kesejahteraan. Karena bagian-bagian lain juga sudah kita diskusikan dengan beberapa teman untuk kemudian mereka akan masuk untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman pegiat desa, pemerhati desa, untuk kemudian mungkin mereka punya produk-produk yang bisa menjadi yang bisa memanfaatkan jaringan Desaisme ini untuk pengembangan bisnis mereka. Salah satu yang kemarin, salah dua yang kemarin, satu dari teman-teman yang memproduksi pupuk organik, kemudian yang kedua dari teman-teman yang memproduksi pakan untuk ternak dan ikan. Jadi sangat mungkin teman-teman nanti menjadi agen atau menjadi jalur untuk distribusi produk-produk itu di daerah teman-teman. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup, karena memang forum ini kita memberikan ruang presentasi untuk Rengga, Trap Sosial. Silakan Rengga, closing statement. Oke, Ada terima kasih. harapan tertentu yang ingin disampaikan teman-teman? Oke, terima kasih Pak De. Saya sih sangat apresiasi sekali nih kepada teman-teman yang sudah hadir malam ini, pun yang sudah ikut di grup ya. Jadi harapannya adalah tadi yang saya sampaikan, mungkin ada beberapa contoh yang mungkin teman-teman bingung gitu ya, maksudnya apa dan yang lainnya. Sebenarnya niatnya adalah untuk mengumpulkan teman-teman untuk berinteraksi untuk semuanya gitu. Jadi semuanya, karena jujur saya juga belum paham yang dimaksud perangkat desa atau apa, terus tim desa itu apa, itu kan lebih ke teknis ya teman-teman, lebih teman-teman yang lebih tahu lah gitu. Intinya itu saya tadi menyampaikan hanya sebagai contoh saja. Dan mungkin di sini Pak Ade, saya mau jawab satu pertanyaan dulu yang ada di chat nih ya. Apakah ini berbayar Pak? Tentu ini gratis ya, Ibu Ernawati dan juga teman-teman, jangan khawatir, ini gratis. Dan untuk top up itu, top up saldo itu apa, itu sebenarnya bukan di ranahnya teman-teman gitu. Jadi tidak ada top up saldo dan yang lainnya. Paling nanti kalau misalnya memang di dalam aplikasi ini nanti ada marketplace misalnya, jadi kalau misalnya mau belanja atau mau beli apa, itu nanti harus top up saldo dulu misalnya, seperti itu. Hanya itu aja. Jadi untuk menggunakan aplikasi ini gratis. Nah, justru yang saya harapkan kepada teman-teman ini adalah bisa meramaikan aplikasi Desaisme ini dengan sebaik-baiknya dan juga dengan seramai-ramainya gitu. Kita bisa bantu lah, intinya Trap Sosial insya Allah bisa bantu teman-teman yang ada di sini untuk bisa maju bareng-bareng, dan juga untuk bisa lebih menyampaikan mungkin aspirasi dari pemerintah ke teman-teman di desa juga, itu akan lebih tersampaikan dan juga tersalurkan. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Saya juga mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih waktunya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ada pertanyaan atau ada apa, nanti kita bisa diskusi lanjut lagi melalui Pak Dekoco. Kita aja sih paling Pak Dekoco. Terima kasih juga Pak Dekoco ya. Oke,
Oke, terima kasih teman-teman untuk sudah bergabung di kesempatan kali ini. Apresiasi untuk teman-teman yang sudah bergabung dan selesai acara ini link untuk gabung ke grup nanti saya akan tutup, udah nggak bisa ada lagi yang masuk, dan mungkin sebagai apresiasi nanti relawan desa bersama dengan tribe sosial nanti akan memberikan apresiasi, mungkin sertifikat atau apa, bahwa teman-teman ini adalah bagian dari penguji atau evaluator dari pengembangan aplikasi Desaisme. Sampai di sini, terima kasih. Salam untuk keluarga, selalu terus berbahagia. Salam Desaisme.